Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori Piaget dan teori konstruktivis sosial. Anggota kelompok kami yang pertama, Rifda Izzatun Nafisah, yang kedua Rifdatul Jannah, yang ketiga Rita Nurmalasari, yang keempat Salsabila Sabina Suseto, dan yang kelima saya sendiri Teresia Yulia Wardani. Materi yang akan kita bahas pertama, teori Piaget atau konstruktivisme individu. Yang kedua, implikasi konsep umum pembelajaran yang memenuhi unsur penting. Yang ketiga, teori konstruktivis sosial Vygotsky. Yang keempat, aplikasi teori dan konsep belajar. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan teori konstruktivis sosial Vygotsky. Yang pertama, teori Piaget atau konstruktivisme individu. Jean Piaget adalah seorang ahli dari Switzerland yang meyakini bahwa belajar adalah proses penemuan sendiri, yaitu sebuah proses yang dialami seseorang karena berinteraksi dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Piaget meyakini bahwa seseorang belajar dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Teori ini dikenal sebagai teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Implikasi konsep umum pembelajaran yang memenuhi unsur penting. Implikasi teori Piaget konstruktivisme dalam pembelajaran. 1. Tujuan pendidikan menurut teori pembelajaran konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. 2. Kurikulum direncanakan sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi kondusif untuk terjadi konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Pembelajaran yang memenuhi metode konstruktivis hendaknya memenuhi beberapa prinsip, yaitu 1. Menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan. 2. Pembelajaran dilaksanakan dengan mengkaitkan kepada kehidupan nyata. 3. Pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai. 4. Memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. 5. Pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. 6. Pembelajaran menggunakan berbagai sarana. 7. Melibatkan peringkatan emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yaitu konsep umum pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, belajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. 2. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini ialah seorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Yang kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seseorang belajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Yang keenam, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Selanjutnya yaitu unsur penting dalam lingkungan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Yang ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Yang keempat, adanya dorongan agar siswa bisa mandiri. Yang kelima, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Selanjutnya yaitu teori konstruktivis sosial Vygotsky.
Teori ini banyak menyandarkan diri pada interaksi sosial dan konteks kultural untuk menjelaskan pembelajaran. Kebanyakan ahli psikologi mengklasifikasikan Vygotsky sebagai seorang konstruktivisme sosial. Dikutip dari Palinskar tahun 1998 dan Prawat tahun 1996. Akan tetapi, sebagian lagi teoritisi mengkategorikannya sebagai konstruktivis psikologis karena ia tertarik dengan perkembangan dalam diri individu. Yang dikutip dari Mossman tahun 1997 dan Phillips tahun 1997. Dalam pengertian tertentu, Vygotsky adalah keduanya. Salah satu keunggulan teori pembelajaran adalah karena ia memberikan cara untuk mempertimbangkan yang bersifat psikologis maupun sosial. Ia menjembatani keduanya. Yang keempat, aplikasi teori dan konsep belajar. Aplikasi teori konstruktivisme sosial oleh Vygotsky. Konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky menekankan pada assisted discovery learning. Ini berarti bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu 1. Zone of proximal development merupakan rentang antara tingkat perkembangan sesungguhnya atau kemampuan pemecahan masalah tanpa melibatkan bantuan orang lain dan tingkat perkembangan. Yang kedua, scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada pelajar untuk belajar dan memecahkan masalah. Bantuan scaffold yang diberikan adalah aktivitas atau tugas, antara lain 1. Memotivasi atau mendapatkan minat anak yang berhubungan dengan tugas. Yang kedua, mempermudah tugas agar anak-anak mudah mengatur dan menyelesaikannya. Yang ketiga, memberikan beberapa arahan dengan tujuan membantu anak fokus untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, secara jelas menunjukkan perbedaan antara pekerjaan anak-anak dan standar atau penyelesaian keinginan. Yang kelima, mengurangi frustasi dan risiko. Yang keenam, memberi contoh dan dengan jelas menetapkan harapan dan aktivitas yang ditampilkan. Aplikasi teori dan konsep belajar. Konsep belajar konstruktivisme Vygotsky. Menurut Vygotsky, pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif telah melahirkan konsep perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini berkaitan erat dengan perkembangan bahasanya. Vygotsky membagi beberapa perkembangan kognitif yang didasarkan pada perkembangan bahasa menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, pre-intellectual speech. Tahap ini adalah tahap awal perkembangan kognitif ketika manusia baru lahir, yang ditunjukkan dengan adanya proses dasar secara biologis, yaitu menangis, gerakan-gerakan tubuh, kemudian perkembangan menjadi bentuk yang lebih sempurna, menjadi berbicara dan perilaku. Yang kedua, naive psychology. Tahap kedua dari perkembangan bahasa ketika seorang anak mengeksplor atau menggali objek-objek konkret dalam dunia mereka. Dan yang ketiga, egocentric speech. Tahap ini terjadi ketika anak berusia 3 tahun. Anak selalu melakukan percakapan tanpa memerdulikan orang lain, apakah orang lain mendengarkan atau tidak. Yang keempat, inner speech. Tahap ini memberikan fungsi yang penting dalam pengarahan perilaku seseorang. Ucapan yang ditujukan untuk dirinya sendiri dapat memberi arah bagi perilakunya dan menyelesaikan tugas-tugas sulit yang harus dipecahkan. Selanjutnya, menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivis sosial Vygotsky. Kelebihan teori konstruktivisme, yaitu pembelajar selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Yang kedua, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memperkuat perolehan pengetahuan yang baru bagi pembelajar. Adapun kekurangan teori konstruktivisme adalah yakni campur tangan guru hanya sedikit. Kedua, siswa hanya mendapatkan konsep-konsep dasar dari materi pembelajaran sehingga mereka harus mampu untuk mengembangkannya sendiri. Yang ketiga, pemberian teori dianggap kurang penting. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya.